Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haridi Andri. Saya dari kelompok 5 Geofisika, mata kuliah Geologi Struktur. Pada hari ini saya akan mencoba praktikum minggu ke-8, yaitu pengenalan kompas. Pertama-tama, saya akan mencari struktur bidang pada salah satu bidang ini. Nah, pertama kita akan mencari strike dan dipnya. Untuk mencari strike, kita posisikan bullseye ini. Pertama kita posisikan dulu kompas ke bidangnya di bagian east. Setelah kita posisikan bidang di bagian east, kita posisikan bullseye-nya agar dia sejajar, agar bullseye-nya itu masuk ke dalam lingkaran. Setelah kita dapat dalam lingkaran, kita menggunakan lift pin untuk melock posisinya. Setelah kita dapat, kita membuat garis. Nah, ini garis untuk garis strike-nya. Di sini diketahui garis strike-nya kurang lebih sebesar 311 derajat. North 311 derajat east. Kemudian yang kedua, kita melihat arah dip-nya, berarti arah dip-nya ke bawah. Dia tegak lurus dengan strike. Kurang lebih di sini. Nah, untuk mencari dip-nya, kita posisikan kompas bagian W atau west ke arah bawah. Kemudian kita posisikan klinometernya di 0 dulu awalnya, ke 0. Nah, ini 0 nih. Setelah kita di 0, kita posisikan klinometer yang ini sejajar agar dia yang di sini itu di bagian tengah, di bagian kronometer. Setelah sudah mendapat, kita bisa lihat untuk mencari dipnya. Dia itu di sini ada angka 60 dan 60. Nah, di bawah kronometer di situ ada garis tengah-tengahnya. Kemudian di situ ada arah 20 dan 30. Nah, arah 20 dan 30 ini yang di tengah-tengah garisnya ini, dia kurang lebih sebesar 26 derajat. Nah, maka dari itu 26 derajat ini adalah arah dipnya. Dari situ kita bisa mendapat dipnya sebesar north 311 derajat, east dan dipnya 26 derajat. Nah, ini adalah strike and dip buat pengukuran yang pertama. Kemudian saat ini saya akan mencari strike and dip pada bidang yang kedua. Pertama-tama saya menemukan bidang sebuah bongkahan batu, namun karena permukaan ini tidak rata, saya posisikan papan jalan dan sebuah kertas di atasnya untuk mencari arah strike and dip. Untuk mencari strike seperti tadi, posisikan arah east pada kompas untuk menempel pada bagian papan jalan. Kemudian kita pastikan yang arah bullseye ini dia itu sejajar dan masuk ke dalam lingkarannya. Kita posisikan agar sejajar. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah kita sejajarkan, sebentar. Setelah kita sejajarkan, kita kunci menggunakan lift pin. Nah, di sini kita lihat strike itu kurang lebih 260 derajat. Kemudian saya garisi untuk strike ya. Tadi di sini kurang lebih north 260 derajat. Kemudian untuk arah dip ya, dia itu tegak lurus dengan arah strike. Dia ke bawah posisinya. Kita untuk mencari dip ya, posisikan arah dipnya ini ke tegak lurus dengan bidang. Setelah tegak lurus dengan bidang, kita di sini dapat mencari dipnya. Di sini saya mendapati dip ya kurang lebih sebesar 24 derajat. Nah, di sini saya mengetahui dipnya kurang lebih sebesar 24 derajat dengan posisi klinometernya ini sudah sejajar. Nah, di situ klinometer sudah sejajar, maka dapatnya 24 derajat untuk arah dipnya. Sehingga orientasi strike and dip saya pada bidang kedua yaitu sebesar north 260 derajat east dengan arah dipnya 24 derajat. Pada percobaan ketiga kali ini, saya akan mencoba untuk mengukur struktur bidang di arah yang
besar dipnya di bawah 10 derajat. Pertama-tama kita harus pastikan nilai klinometernya, posisi jarum pada klinometernya harus tepat di posisi 0 seperti ini. Setelah itu kita tempelkan dulu agar dia seimbang, si klinometer ini di 0. Kita cari dulu. Nah, jika sudah kira-kira sudah seimbang, sudah di tengah-tengah, kita buat garis di bawah sini. Nah, ini nanti untuk digunakan untuk mencari strike-nya. Setelah kita posisikan sudah seimbang, sudah seimbang di kilometer. Sekarang kita tinggal cari strike-nya. Kita tempelkan posisi is yang di atas ini ke sini. Sebentar, saya posisikan dulu. Nah, ini sudah seimbang. Saya mendapat arah strike-nya kurang lebih sebesar north 65 derajat. Kita tulis north 65 derajat is itu untuk arah strike-nya. Kemudian untuk dip-nya, karena dip-nya tegak lurus, di sini saya sebentar saya tandai dulu untuk dip-nya. Nah, kita tempelkan posisi west pada dip. Kemudian kita atur klinometernya. Di sini saya mendapat besar dip-nya ini udah seimbang. Saya mendapat besar dip-nya kurang lebih sebesar mana? Ini dip-nya kurang lebih sebesar 5 derajat. Kalau dilihat, ini kurang fokus. Nah, di sini itu kurang lebih sebesar 4 derajat. Itu adalah untuk mencari struktur bidang pada arah dip di bawah 10 derajat. Besar dip di bawah 10 derajat. Kemudian pada bidang keempat ini saya akan mencari nilai strike and dip yang keempat. Pertama-tama untuk mencari nilai strike-nya pada percobaan keempat ini, saya akan tempelkan sisi is pada bidang permukaan. Kemudian sejajarkan bullseye di dalam lingkaran untuk mencari posisi strike-nya. Sebentar, ini belum sejajar. Nah, ini jika sudah dapat, kita bisa lock. Di sini saya mendapatkan nilai di sini ini sudah masuk ke bullseye. Saya mendapatkan nilai strike-nya itu kurang lebih terlihat 293 derajat. Nah, jika sudah dapat, saya akan menggarisi untuk posisi strike-nya. Tadi mendapat nilai strike-nya sekitar north 293 derajat is. Itu untuk nilai strike-nya. Kemudian untuk nilai dip-nya, dia tegak lurus. Kita tempelkan posisi west ke arah sini. Kemudian kita cari besar dip-nya. Pertama-tama kita posisikan ini di angka 0 dulu. Jarum klinometernya sudah di angka 0 itu. Kemudian kita lihat besar dip-nya. Nah, di sini besar dip yang saya dapat cukup kecil, namun tidak terlalu kecil, yaitu kurang lebih sebesar 13 derajat. Jadi besar dip yang saya dapat sebesar 13 derajat. Maka pada percobaan 4 kali ini nilai strike and dip yang saya dapat yaitu sebesar north 293 derajat is dengan besar dipnya sebesar 13 derajat. Kemudian pada pengukuran kelima kali ini saya akan mengukur bidang bidang yang untuk besar dipnya lebih dari 80 derajat.
berarti mendekati arah vertikal. Di sini pada bidang kelima kali ini saya menggunakan bantuan kepanjangan untuk pada bidang 5 kali ini saya akan mencoba mengukur besar strike and dip dari kaki-kaki tiang. Pertama-tama tempelkan posisi is terlebih dahulu nih, posisi is pada bidang. Sebentar, saya klinometernya saya. Nah, pertama-tama posisikan tempel sisi is pada bidang, kemudian kita cari besar strike and dip-nya. Di sini saya sudah dapat strike and dip-nya. Sebentar, saya berisi dulu di sini. Nah, untuk agar lebih presisi, saya menekan lift pin untuk mengetahui nilai strike-nya. Di sini strike-nya kurang lebih sebesar 249 derajat. Di sini 249 derajat. Kemudian untuk arah dip-nya di bawah dari arah strike atau tegak lurus. Dengan kita pertama-tama menempelkan posisi west pada bidang, kemudian klinometernya pastikan pada posisi 0. Sebentar nih saya. Nah, di sini pastikan posisi klinometernya di posisi 0 pada klinometer. Setelah dipastikan di posisi 0, sebentar nih, nah di posisi 0 kita ukur dipnya. Kita putar klinometernya hingga bubble-nya berada di tengah klinometer. Nah, ini sudah di tengah. Di sini saya mendapat nilai dipnya kurang lebih sebesar 83. Nah, maka dari itu untuk strike and dipnya pada bidang kelima kali ini itu sebesar north 249 derajat east. Nah, berarti untuk pengukuran kelima kali ini saya mendapat nilai strike and dip sebesar north 249 derajat east dengan besar dip sebesar 83 derajat. Kemudian pada bidang struktur yang keenam ini saya akan mengukur besar strike and dip pada bidang yang keenam. Nah, ini saya menggunakan laptop. Pertama-tama saya akan menaruh alas dengan sebuah kertas di sini untuk memudahkan saya dalam mengukur strike-nya dan agar tidak berbekas di laptop yang saya pakai. Pertama-tama kita menempelkan is terlebih dahulu di laptopnya, di bidang laptop. Kemudian kita cari arah strike-nya. Nah, di sini udah mencapai arah strike. Di sini saya lock dulu. Di sini kira-kira nilai strike-nya sebesar 20 derajat. Berarti tadi nilai strike-nya sebesar north 20 derajat east. Kemudian kita akan cari arah dipnya. Di sini dipnya berarti tegak lurus dengan arah strike, berarti ke bawah. Sini kita tempelkan sisi west pada permukaan. Kemudian kita ukur arah dipnya. Di sini dipnya saya mendapat nilai sekitar 39 derajat. Untuk besar dipnya dia kurang lebih sebesar 39 derajat. Berarti untuk struktur yang keenam ini saya mendapat nilai strike and dipnya sebesar north 20 derajat east dengan besar dip sebesar 39 derajat. Kemudian pada struktur bidang yang ketujuh saya akan mencari besar nilai strike and dip pada sebuah buku binder. Pertama-tama saya bisa langsung menggunakan alas binder tersebut untuk mencari strike-nya. Pertama-tama sebelum kita mulai pastikan dulu pada klinometer posisi angka jarumnya itu di 0.
Kemudian kita mencari strike-nya dengan cara tempelkan sisi is pada bidang. Kira-kira di sini. Di sini nilai strike-nya saya tekan lift pin-nya kurang lebih sebesar 52 derajat. Jadi ini 52 derajat, dan kita sekarang bisa mencari nilai dip-nya di bawah dengan cara menempelkan sisi west pada bidang permukaan, dan kita menggerakkan klinometernya. Nah, di sini saya dapat besar dipnya sesuai dengan klinometernya sebesar kurang lebih 71 hingga 70. Kalau enggak nih besarnya 72 derajat besar dipnya. Sehingga besar struktur bidang atau besar strike and dip pada bidang buku ini adalah besar north 52 derajat east dengan besar dipnya 72 derajat. Kemudian pada bidang yang ke-8 saya akan mengukur besar strukturnya atau besar strike and dip-nya menggunakan miniatur bangunan atau yang bisa disebut dengan maket. Pertama-tama saya akan letakkan papan jalan di sini untuk memudahkan saya menggarisi dan mencari strike and dip-nya. Setelah saya letakkan papan jalan dan kertas, saya akan mencari nilai strike and dip. Pertama-tama kita letakkan dulu posisi is di sini pada bidang. Kemudian pastikan dia itu sejajar dengan cara menempatkan bullseye. Ini sejajar nih. Kemudian kita membuat garis strike di sini. Di sini besar strike-nya kurang lebih sekitar 24 derajat. Kemudian kita bikin garis dip yang tegak lurus dengan strike. Jadi nilai strike-nya tadi north 24 derajat east. Dengan besar dip-nya dengan menghitungnya dengan cara menempelkan sisi west di bidang. Dan kita bisa mencari besar dipnya. Di sini besar dipnya kurang lebih sebesar 30 derajat pas. Nah, berarti pada bidang yang ke-8 atau bidang miniatur rumah atau maket ini, nilai strike and dipnya sebesar north 24 derajat east dengan besar dipnya 30 derajat. Kemudian pada bidang yang ke-10 saya akan mengukur besar strike and dip dari tatakan kertas di printer. Untuk memudahkan saya menghitung nilai strike and dip, saya menggunakan alas kertas di sini dan ditempelkan di sini. Nah, ini kita sudah mendapat kurang lebih di sini untuk besar pemilihan. Dan untuk mencari nilai strike-nya, pastikan klinometer yang di sini sebelum digunakan dia berada tepat di posisi 0. Sudah tepat posisi 0. Kemudian untuk mencari nilai strike-nya, kita letakkan posisi is di bidang permukaan. Kemudian pastikan bullseye-nya level. Jika sudah level, kita bisa membuat garis di sini dan kita bisa melok besar strike-nya. Di sini strike-nya saya dapat kurang lebih 7 derajat. Kurang lebih 7 derajat. Berarti besar strike-nya north 7 derajat east. Dan untuk besar dip-nya dia tegak lurus. Besar dip ya, kita menempelkan posisi west, menempelkan
kita menempelkan posisi west pada bidang permukaan seperti ini, dan kita menggerakkan clinometer. Nah, ini kira-kira dia sudah level di sini. Kira-kira dia sudah level sini. Berarti untuk besar dipnya dia sebesar kurang lebih 45 derajat. Berarti untuk pada bidang yang ke-10 ini besar strike dipnya sebesar north 7 derajat east dengan besar dipnya 45 derajat. Ini adalah hasil pengukuran pada bidang yang ke-10. Pertama-tama dalam menghitung struktur garis, pastikan clinometernya berada di posisi 0 seperti ini, dan dia mengarah ke arah penunjaman yang di sini. Seperti dilihat arah penunjamnya ke arah kanan, berarti seperti ini. Dan tempelkan posisi is di penunjamannya, di bidangnya. Kemudian pastikan dia itu level lewat bullseye. Sini kurang lebih levelnya sebesar north 22 derajat. North 22 derajat untuk trennya. Dan untuk dipnya, tempelkan posisi west sini. Dan kita tinggal menggerakkan clinometernya. Nah, seperti ini, dan kita hitung nilai plunge-nya. Di sini plunge-nya cukup kecil, yaitu sekitar sini kurang kelihatan, yaitu sekitar 3 derajat. Jadi besar trend dan plunge pada struktur garis kali ini adalah north 22 derajat east dengan besar plunge-nya 3 derajat. Kemudian, saya saat ini akan mengukur struktur garis pada bidang yang ke-11, yaitu menggunakan sebuah kardus. Di sini, pertama-tama kita posisikan dulu clinometer ini di posisi 0. Ini sudah di posisi 0. Jika sudah di posisi 0, selanjutnya tempelkan sisi is pada kompas di bidang dan searah dengan arah penunjamannya. Di sini penunjamannya ke kanan. Kemudian kita tempelkan di sisi is. Setelah itu kita mencari memastikan bahwa ini bullseye-nya sudah masuk ke dalam ring, menunjukkan bahwa dia sejajar. Ini pertama kita sudah dapat nilai trennya. Dia sebesar 10 derajat. Sebesar 12 derajat. Sebesar 12 derajat, north 12 derajat. Kemudian besar plunge-nya kita posisikan sisi west ke atas ini, mengarah seperti itu. Kemudian kita cari nilainya di clinometer dengan cara menggerakkan clinometer. Sini sudah, sini terlihat nilai plunge-nya sebesar kurang lebih 2 derajat. Jadi untuk struktur garis pada bidang ini, yaitu nilai trennya sebesar north 12 derajat east dengan besar plunge-nya sebesar 2 derajat. Nah, pada bidang ke-12 saya akan mengukur nilai trend dan plunge pada struktur garis. Sebelum mengukur, pastikan nilai clinometernya ini sudah di garis 0 seperti ini. Kemudian kita akan mengukur dan kita akan melihat arah penunjamannya. Di sini kalau saya lebih jauh sedikit, ini arah penunjamannya dia itu ke bawah atau ke kanan. Berarti seperti ini. Kita pastikan dia itu ke arah kanan. Kemudian kita hitung nilai trennya dengan cara menempelkan si sisi is ini di bidang. Kita hitung sini dan pastikan dia itu sejajar.
dengan cara memposisikan bullseye-nya dengan pas. Nah, di sini kurang lebih arah trennya sebesar north 345 derajat untuk arah trennya. Kemudian untuk arah plunge-nya kita posisikan sisi west ke arah bidang di sini kurang lebih. Kemudian hitung besar plunge-nya. Di sini saya dapat besar plunge-nya kurang lebih sebesar 13 derajat. Nah, di sini. Nah, ya benar, di sini kurang lebih nilai plunge-nya sebesar 13 derajat. Maka itu adalah nilai trend dan plunge pada struktur garis ke-12, yaitu sebesar north 345 derajat east dengan besar plunge-nya sebesar 13 derajat. Kemudian untuk pada bidang yang ke-13, saya akan mencari struktur garis di bidang ke-13 tersebut dan pastikan klinometernya dia sudah menunjukkan angka 0. Pertama-tama di sini saya mempunyai kardus. Dia seperti dilihat arah penunjaman dia ke kiri, sehingga posisikan di sini, posisikan arah east-nya menempel dengan struktur garis atau di hinge line. Setelah itu kita mencari besar trennya. Di sini saya dapat trennya setelah saya sejajarkan kurang lebih sebesar 196 derajat untuk besar trennya. Kemudian untuk besar plunge-nya kita posisikan west, jadi kebalik ya posisi dari sini. Saya membelakangi kamera untuk mengetahui nilainya. Saya geser kronometer sedikit agar dia pas di tengah-tengah. Itu besar kurang lebih 4 derajat atau kurang lebih 4 sampai 3 derajat. Di sini 4 derajat diketahui nilai plunge-nya. Jadi untuk hasil orientasi dari struktur garis ini berarti nilai trennya itu sebesar north 196 derajat east dengan besar plunge-nya sebesar 4 derajat. Kemudian saat ini saya akan mengukur struktur garis dalam bidang pada sebuah bidang. Di sini saya masih memakai kardus yang tadi. Kita akan mencari strike and dip-nya dari kardus tersebut. Pertama, kita seperti biasa pastikan klinometernya berada di posisi 0. Sini. Setelah di posisi 0, pastikan sisi X-nya menempel dengan bidang di sini kurang lebih. Dan pastikan dia bisa membuat garis di sini. Ini karena garisnya kardusnya terlalu tipis, jadi saya harus memegang dengan 2 tangan. Setelah itu, ketika sudah level, kunci posisi strike-nya dengan lift pin. Kita tekan. Sebentar, ini saya garisi dulu sebelum ditekan. Kurang lebih di sini sudah digarisi. Tadi saya mendapat nilainya itu kurang lebih sebesar di sini tulisannya 19 derajat. Untuk strike-nya 19 derajat. North 19 derajat. Kemudian untuk dip-nya kita bisa hitung dengan cara menempelkan sisi west ke kompas seperti ini ya. Dia tegak lurus dengan arah strike. Nanti kurang lebih di sini tegak lurusnya ke bawah.
ke situ. Kita putar klinometer agar dia itu seimbang. Nah, di sini di dalam klinometer ini kurang lebih besar dip ya, sebesar 60 derajat. Ya, di situ 60 derajat untuk besar dipnya. Nah, kemudian kita akan mencari pitch-nya. Pitch itu adalah sudut yang dibentuk antara dip yang ini dengan gores garisnya. Di sini ada garis dipnya. Pertama ini bisa saya panjangin dulu, pakai penggaris untuk lebih akurat sudutnya. Nah, jika sudah dipanjangin dipnya, kita tinggal mencari sudut yang dibentuk antara gores garis dengan dip tersebut. Itu adalah untuk mencari pitch-nya. Maaf nih ngeblur. Nah, di sini. Kemudian kita bisa cari besar dipnya. Dari yang saya dapat, dip yang dibentuk itu kurang lebih sebesar pitch yang dibentuk yaitu sebesar sudut pitch yang dibentuk itu sebesar kurang lebih 28 derajat. Nah, jadi untuk besar pitch-nya di sini kurang lebih sebesar 28 derajat. Itu adalah untuk struktur yang ke-14. Kemudian pada struktur yang ke-15 ini saya akan mencari struktur garis dalam bidang pada sebuah kardus yang sudah saya buat garis-garisnya. Di sini pertama-tama kita akan mencari nilai strike and dip-nya. Tapi jangan lupa pastikan posisi klinometernya itu berada di posisi 0. Seperti ini. Posisi 0. Jika sudah, posisikan nilai arah is, sisi is ke arah bidangnya. Kemudian tempelkan sisi is pada bidang dan pastikan dia tegak lurus, dan pastikan nilai bullseye-nya itu sudah berada di dalam level sini ya. Kurang lebih di sini. Ini sudah saya lock dengan lift pin untuk strike-nya. Nah, ini nilai strike-nya kurang lebih sebesar 17 derajat untuk nilai strike-nya. Kemudian untuk mencari nilai dip, kita bisa karena dip itu ada tegak lurus dengan nilai strike, saya akan membuat garis strike di sini yang sedikit panjang untuk memudahkan ketika untuk mencari nilai pitch-nya. Nah, ini sudah tegak lurus. Ini diketahui strike and dip-nya sudah tegak lurus. Setelah itu kita cari besar dip-nya dengan cara tempelkan sisi west pada bidang. Dan kita ubah klinometernya. Kita gerakkan klinometernya sedikit demi sedikit. Sampai dia posisi level. Nah, ini sudah level. Dia itu nilai dip-nya kurang lebih sebesar 76 derajat. Berarti untuk nilai dip-nya, strike and dip-nya sebesar north 17 derajat east dengan besar dip-nya sebesar 76 derajat. Dan kita hitung pitch-nya. Pitch-nya itu adalah sudut yang dibentuk antara garis dip beserta gores garisnya. Kita hitung sudutnya berapa. Pastikan dia itu sudah sejajar dan kita bisa hitungin di busurnya. Atau
kurang lebih di sini. Nah, di sini saya mendapat besar pitch-nya kurang lebih sebesar 72 derajat. Nah, berarti untuk besar pitch-nya sebesar 72 derajat. Sehingga itu adalah pengukuran saya pada struktur yang ke-15, yaitu dengan besar strike-nya sebesar north 17 derajat east, dengan besar dip sebesar 76 derajat, dan besar pitch-nya sebesar 72 derajat. Terima kasih telah menonton presentasi saya atas laporan praktikum geologi struktur yang ke-8 ini dalam materi pengenalan kompas. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.